Salam literasi kawan-kawan. Kali ini kita akan berbicara mengenai hoax, yaitu mengenai kenapa orang masih mempercayai hoax. Ya, kita sadari bahwa informasi yang kita dapatkan saat ini itu begitu cepat dan sebarannya juga sangat masif begitu ya. Mungkin dari satu orang yang tahu kemudian bisa banyak orang yang mengetahui karena alat-alat informasi yang semakin canggih atau kemudian aplikasi-aplikasi komunikasi yang semakin maju. Tapi ya tadi, ketika kita bicara mengenai komunikasi, informasi yang cepat, ternyata ada sesuatu yang negatif muncul, yaitu mengenai berita-berita yang sifatnya kebohongan atau disebut dengan hoax. Nah, kenapa orang-orang saat ini kok masih ada yang kemudian menerima hoax itu sebagai informasi yang benar? Nah, saya akan menggali atau menyampaikan kemungkinan-kemungkinan itu memang masih terjadi karena penyebabnya adalah hal-hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, ada sebagian dari kita itu melihat berita itu hanya dari judulnya saja atau mendengar sepintas dari orang lain. Jadi ketika kita hanya membaca judul yang provokatif, kemudian mendengar sepintas saja, itulah salah satu kenapa hoax itu merajalela atau kemudian dipercaya oleh sebagian orang dari kita. Ya, judul-judul yang provokatif, judul-judul yang menarik itu belum tentu sesuai dengan isinya. Maka ketika membaca judul yang provokatif atau menarik bagi Anda, coba baca isinya. Seringkali ada tulisan-tulisan yang judulnya A tapi isinya B, C, atau D. Yang kedua, ini sangat lumrah terjadi di era politik seperti ini ya, bahwa kadangkala kita hanya mempercayai atau mungkin ada orang yang mempercayai pada sumber berita tertentu saja yang menarik bagi dia atau dipercaya oleh dia dan diagung-agungkan. Jadi kalau sumbernya itu ya sudah, pokoknya percaya gitu. Jadi mungkin dia suka menonton televisi A, jadi ketika dia menonton televisi itu ada berita tertentu langsung dipercayai, sedangkan di televisi yang lain menyampaikan sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, rangkaian dari yang kedua, yaitu ketika ia mempercayai satu, maka kemudian dia tidak mempercayai yang lain gitu. Kalau mungkin mempercayai sesuatu yang kemudian diagungkan, kemudian masih mempercayai yang lain, mungkin masih ada kontrol untuk memahami sebuah informasi. Tapi ketika sudah yakin pada satu berita, kemudian di berita yang lain karena mungkin bertentangan dengan berita atau keyakinannya, maka kemudian tidak diterima. Yang keempat, kadangkala di antara kita itu belum mampu membedakan antara satir dengan hoax. Satir ya, yang bisa berupa parodi atau humor atau sindiran, itu kadangkala tidak diterima dengan baik. Jadi bisa jadi yang seharusnya itu adalah satir kemudian diterimanya sebagai hoax atau informasi bohong, dan sebaliknya kan begitu. Sehingga agak rancu di sini ketika ada orang yang belum memahami dua hal itu dalam konsep teoritisnya maupun praktisnya, sehingga akan membuat orang terjebak dalam informasi yang salah. Ini juga sering terjadi ketika banyak orang menyebarkan berita berdasarkan perasaan yang sama dengan berita itu. Jadi ketika Anda sedang merasa resah, tiba-tiba ada berita yang pas dengan keresahan itu, kemudian wah ini benar ini, karena sesuai dengan perasaan, ini benar, langsung di-share tanpa kemudian kita melakukan pengecekan atau hal yang lainnya. Jadi ketika rasanya sudah sesuai dengan perasaan yang sedang dirasakan ketika itu, langsung kemudian dikirim kepada orang lain di grup, di tempat-tempat yang sangat banyak begitu, sehingga nanti akan menimbulkan berita-berita yang tidak tepat. Yang keenam adalah orang tersebut atau beberapa orang itu percaya terhadap berita tertentu karena berita itu sering muncul. Jadi mungkin di televisi muncul, di grup chatting muncul dan sebagainya, kemudian akhirnya ia mempercayainya. Jadi percaya karena sering muncul, dan itu juga berbahaya. Yang ketujuh, ada keengganan untuk mencari informasi yang sebenarnya. Jadi mungkin tidak semuanya, tapi ada sebagian orang yang masih ketika menerima informasi dia langsung meyakini karena dia enggan
dia malas untuk mencerita. Pokoknya yang diberitakan itu ya sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal bisa jadi di tempat-tempat yang lain, di sumber-sumber yang lain bisa membandingkan atau bisa menjadi pembanding berita yang kemudian tadi dibaca. Kemudian yang kedelapan, ini sifatnya provokatif ya. Jadi ketika ada ajakan untuk melakukan share begitu dengan kata-kata yang manis atau bagus, itu kemudian langsung tertarik, langsung kirim saja. Misal setelah ada informasi bla 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 dan sebagainya sampai tuntas, kemudian di bawah silahkan share, kita akan mendapatkan pahala, share 100 kali kita akan mendapat pahala. Kemudian atau mungkin melakukan pujian-pujian, artinya dalam artikel itu atau dalam tulisan itu ada pujian, kalau kemudian kamu melakukan ini kamu akan mendapatkan keuntungan, kamu akan memberikan kebaikan dan sebagainya. Itu ajakan-ajakan yang seringkali mudah diterima oleh orang dan itu kan sifatnya sebenarnya provokatif begitu ya, yang membuat orang melakukan sesuatu yang sebenarnya salah, yaitu langsung membagikan kepada orang lain berita yang dianggap benar. Nah, itu ada sekitar 8 hal yang menurut saya adalah penyebab kenapa orang itu masih menganggap berita-berita bohong atau hoax itu sebagai sebuah berita yang baik atau berita yang benar. Jika Anda punya pembahasan lain atau kemudian poin-poin yang lain bisa disampaikan, silahkan Anda tulis di kolom komentar dan semoga akan menjadi masukan bagi saya dalam proses pemahaman mengenai hoax atau literasi.